ibu kompak, nanti anaknya juga jadi kompak, ya. Jadi menentukan satu Syawal, ulama-ulama bersidang, pemerintah bersidang menentukan ya tentang penentuan satu Syawal. Kita tunggu saja, tunggu saja. Nah, biasanya kalau udah mau akhir-akhir Ramadan, nih ibu-ibu yang sibuk bikin kue, biji ketapang, ya nastar, apalagi itu, geplak, kalau ibu tahu bilang geplak, ya. Ada juga sabon dibikin, kalau tahu dulu sabon dibikin, ada sibuk bikin kue, ya nggak ada masalah. Itu sebagai bentuk luapan kegembiraan orang Muslim yang sudah berjuang di jalan Allah. Besok hari raya Idul Fitri, maka dia sebelumnya mempersiapkan makan minumnya dan seterusnya untuk dipersiapkan bagi sanak famili, keluarga, tolan, teman, saudara, kerabat yang nanti berkunjung sebagai bentuk kegembiraan orang-orang Muslim. Boleh. Karena seiring dengan iman yang baru, maka kata Nabi, boleh kamu wujudkan dengan memeriahkan dengan hal-hal yang baru. Ya. Lebaran kita punya baju baru, boleh sebagai bentuk kegembiraan. Emang Bapak Ibu belinya setahun sekali? Ya, ada yang sebulan sekali, gak apa-apa. Sebagai bentuk kegembiraan, pakai baju baru, imannya baru, bajunya baru, cakep itu. Orang yang sholat tarawihnya full, puasanya full, tadarus Qur'annya full, ya. Ibadahnya terus bagus. Begitu hari raya Idul Fitri, dia gembira, cakep. Memang itu yang diperintah. Dia luapkan kegembiraannya itu dengan akses kebaruannya semua. Ya, baju baru, kue baru, makanan baru, ya Pak, istri yang lama, ya. Istri baru stop, nah, udah itu istri baru juga, ya. Gembira, bahagia, silakan diperintah. Karena apa? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Lisa ini farhatan, bagi orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Yang pertama, gembira yang disebut Nabi farhatun inda fitri, inda iftari. Gembira ketika dia berbuka atau gembira ketika saat Idul Fitri itu tiba. Ya, saat Idul Fitri tiba, kembali kepada kesucian jiwa kita. Gembira semua. Makna fitrah atau fitri itu, iftar, itu bermakna makan, kembali minum. Ya, yang seyogianya di siang hari kita haram makan karena Ramadan, maka begitu lepas Ramadan kembali makan, dibolehkan kembali, dihalalkan kembali. Makan, minum, biasanya kan orang-orang kalau kembali makan itu sunnah, kembali minum itu sunnah. Makanya orang yang berpuasa yang dinanti-nanti itu saat waktu berbuka, ya, waktu berbuka yang dinanti itu ajan maghrib. Jadi ajan maghrib itu jadi apa? Jadi gacuan di bulan Ramadan. Jadi ditunggu itu ajan maghrib, ya. Karena apa? Mau berbuka. Ada orang yang berpuasa begitu datang beduk maghrib, Allahu Akbar, kesel banget. Ada kayak begitu. Nah, semuanya senang karena kembali makan. Kalau ada jamaah yang waktu dia berpuasa datang beduk maghrib kesel, berarti nggak normal. Dia nggak normal. Jadi semua gembira. Kembali makan itu gembira. Dan perlu dipahami, orang-orang yang berpuasa dengan iman yang kuat, maka ketika dia berbuka, bukan dia hantam seluruh makan, dia gembira saat berbuka, tapi bukan berarti bahwa makanan yang ada di waktu berbuka itu disantap semua. Tidak. Orang beriman itu hanya begitu berbuka,
lalu dia minum, batalkan puasanya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian dia baca doa dalam berbuka. Ya, bagaimana doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah air itu udah masuk ke kerongkongan, setelah itu baru dia makan satu butir biji kurma, satu butir kurma, bukan bijinya, satu butir kurma dia makan. Ya, yang ganjil-ganjil atau 3 atau 5 kurma atau 7 kurma, pokoknya yang ganjil-ganjil, dia cukup makan kurma lalu dia tegakkan sholat maghrib. Tuh tanda orang beriman. Ya, bukan lantas ada lontong dimakan, bakwan dimakan, asinan dimakan, es kopior dimakan, semua dimakan. Ada yang begitu? Siapa? Belum ada. Kalau buka semua dimakan, sampai maghrib ke belakangan dikerjainnya, betul? Padahal cukup batalkan saja dulu. Ya, ingat sama Allah, udah batal, makan sedikit dari makanan yang ada, yang manis-manis, sholat tegakkan. Itulah orang beriman cara berpuasanya. Setelah maghrib dia berzikir, masih ada waktu menjelang isya, baru dia makan yang lainnya hanya sedikit saja untuk menguatkan nanti ibadah tarawih. Tapi kalau dia makan semua, itu akhirnya kekenyangan, maghrib lewat, isya lewat, ya, tarawih lewat, kenyang. Jadi makanya salah satu rahasia orang yang berpuasa disebutkan tuh, puasa itu seyogianya dapat mematahkan 4 sumber syahwat yang disebutkan ulama. Jadi orang yang berpuasa bisa mematahkan 4 sumber syahwat. Kalau dia bisa patahkan 4 sumber syahwat ini, berhasil puasa. Apa itu? Yang pertama, orang yang berpuasa dengan puasa yang benar, diiringi dengan iman yang kuat, maka sumber syahwat yang pertama adalah fudul ta'am wassalam. Berlebihan dalam makan dan minum, dia bisa patahkan dengan cara berpuasa. Karena dia berpuasa, makan minumnya nggak berlebihan, hanya sekedar saja. Kalau kita kan enggak, Bapak Ibu, puasanya ngancem, betul? Iya, puasanya ngancem. Siang nggak makan, tapi ntar maghrib. Oh, ngancem dia. Tapi kalau orang beriman, enggak begitu. Dia bisa patahkan yang namanya berlebihan dalam soal makan dan minum. Dia patahkan itu. Ya, nggak berlebihan makan minumnya. Cukup 1 butir kurma, minum kopi, teh manis, es jeruk, kemudian kuenya, kue dongkal, kemudian kue apa lagi itu? Lontong, lupis, apa lagi itu? Bakwan, serabi, dan kenyang juga. Pokoknya yang simpel aja. Dia makan untuk menguatkan tubuh. Itu orang puasa, ya, orang beriman. Jadi fudul ta'am wassalam bisa dihentikan dengan cara puasa. Tapi kalau ada orang puasa ngancam, dia belum berhasil puasa. Belum berhasil. Yang pertama. Yang kedua, sumber syahwat yang bisa dipatahkan oleh orang yang berpuasa adalah fudul naum, berlebihan tidur. Jadi orang yang berpuasa tidurnya berkurang mestinya. Karena dalam keadaan lapar sehingga hatinya hidup, pikirannya hidup, zikrullah, banyak zikir, baca Quran. Itu orang puasa. Futur naum, berlebihan tidur itu bisa dipatahkan dengan cara berpuasa. Ini kebalik, orang puasa tidur mulu. Ada yang begitu? Belum, kerjaannya begitu tuh. Ya, mestinya jangan begitu, saudara. Ada yang puasa tidur mulu? Siapa? Puasa tidur mulu, habis subuh tidur, terbangun-bangun lohor, jadi tidur lagi,
Bangun-bangun, asar, dia tidur lagi. Bangun-bangun, habis tarawih. Bapak Ibu sekalian, berarti kalau orang yang berpuasa tidur dulu, gagal tuh, belum berhasil. Karena orang berpuasa, kata ulama, mematahkan itu. Berlebihan tidur itu bisa dia patahkan tuh. Bukan tidur mulu, bukan tidur gak boleh, cuma sekedarnya aja. Cuma sekedar aja dia tidur, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Maka kadang-kadang orang kita puasanya melihatnya jam mulu dilihat. Dikit-dikit jam dia lihat, betul. Orang kita di subuh dia tidur, bangun jam 11. Ya, baru jam 11, maghrib lama amat sih. Iya. Makanya ibu bapak kalau dikasih jadwal imsakiyah tuh, yang dilihat apa? Maghrib, maghrib kapan hari ini? Lihat apa? Ada yang dilihat itu, rata-rata itu, hitungin jam. Kalau orang beriman enggak, sampai enggak terasa itu maghrib karena dia bercengkrama dengan Allah, dengan bacaan Qur'annya, dengan zikirnya, ya. Sampai enggak berasa itu maghrib, tuh orang beriman. Bukan melihat itu saja, makanya kita mesti bersyukur Bapak Ibu sekalian, berada di Indonesia, puasa kita itu standar waktunya. Kalau dibanding dengan negara-negara Eropa, negara Eropa puasanya lebih lama dari kita Bapak Ibu sekalian. Contoh Swedia, Norwegia pertama. Norwegia itu puasanya 22 jam. Siangnya itu lebih lama ketimbang malamnya, bayangin. Norwegia itu 22 jam. Masya Allah. Kenal Norwegia? Tahu? Tahu nggak? Sebelah kanan Pondok Cabe. Norwegia 22 jam. Swedia 20 jam. Swedia 20 jam puasanya. Umat Islam di sana 20 jam. Argentina 16 jam. Arab Saudi 13 jam. Indonesia 12 jam setengah. Standar. Indonesia 12 jam setengah. Ada lagi di Eropa yang paling ringan puasanya, yaitu negara Rusia bagian timur, itu cukup puasanya 1 jam setengah. Ya, itu di Rusia. Kayaknya pengen ke Rusia lu pada sono. Ya. Kalau yang ringan 1 jam setengah itu di Rusia bagian timur, 1 jam setengah. Habis sahur 1 jam setengah buka. Rusia. Maka turun fatwa ulama Saudi. Kata fatwa ulama Saudi, bagi negara Rusia yang datang Ramadan puasanya 1 jam setengah dikiaskan, ikuti negara terdekat. Mana? Arab Saudi. Arab Saudi 13 jam, maka Rusia mesti ikutin Arab Saudi 13 jam. Sebagian orang Islam di Rusia banyak yang ikutin fatwa Arab Saudi, ulama Arab Saudi. Ada juga yang pakai sunnah alam aja. Udah cukup kita ikutin sunnah alam aja 1 jam setengah ke orang Islam di sana. Nah, orang Islam di sana yang pilih 1 jam setengah tampaknya kayak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau disuruh pilih yang mana? 13 jam atau 1 jam setengah? 1 jam setengah makan mulu kerja. Ya, jadi mending kita 12 jam setengah, jalanin aja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi puasa yang benar dengan iman yang kuat dapat mematahkan fudul naum. Ya, berlebihan tidur dimatahkan. Yang ketiga, orang yang berpuasa dapat mematahkan sumber syahwat yang ketiga, yaitu fudul kalam. Berlebihan dalam ngomong. Orang puasa itu gak banyak ngomong Bapak Ibu. Apa? Gak mau ngomongin orang, gak mau julitin orang, gak pernah mau gibahin orang karena lagi puasa. Baik itu siangnya maupun malamnya, gak banyak ngomong. Tuh orang berpuasa bener. Di Mekah ya. Puasa-puasa beli sayuran habis subuh, ibu-ibu ngomongin tetangga. Segala tetangga, sarungnya bagus diomongin, tetangga jilbabnya bagus diomongin, tetangga mukenanya bagus diomongin. Ada yang begitu? Mana dia?
Iya, jangan kalau kita lagi puasa, orang mau punya mukena bagus, orang mau punya sarung bagus, jangan pakai diomongin. Syukurin aja, doain biar dia berkah begitu. Jangan diomongin. Ada laki tetangga diomongin juga. Iya. Jangan laki tetangga, lakinya sendiri diomongin juga. Nah, orang yang berpuasa benar, dia akan mematahkan yang namanya fudul kalam, berlebihan dalam bicara. Tidaklah dia berbicara kecuali zikrullah, zikir, baca Quran, baru bicaranya itu orang puasa. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa benar dapat mematahkan sumber syahwat yang keempat, yaitu fudul mukhalatatin nas, berlebihan dalam bergaul. Ya, dia kesembarangan bergaul kalau orang puasa benar. Dia bergaul kepada orang-orang soleh.